Ya baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fatkur Rahman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teosofi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit apa yang kami ketahui mengenai ajaran tasawuf. Nah, Islam sebagai agama yang dijadikan dasar bagi orang-orang muslim dalam berkehidupan, mulai dari tata sikap atau berlaku dalam kebiasaan yang berlaku maupun dalam aspek sosial yang lainnya. Nah, pada awalnya Islam ini dipahami sebagai ajaran yang doktrin apapun itu harus dipatuhi, harus dilakukan. Tetapi semakin berkembangnya waktu, Islam bisa dipahami oleh masyarakat dalam konteksnya seperti itu. Nah, pada dasarnya ajaran tasawuf ini seharusnya bisa dipraktekkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial, agar bisa menjadi atau menumbuhkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan secara multikultural. Nah, ini menurut pandangan Husain Nasr, Islam sebagai ajaran secara universal. Ini menyatukan penganutnya dari latar belakang sosial pendidikan dan dari aspek yang berbeda lainnya seperti itu. Tidak memisahkan, tetapi di sini Islam merangkul atau menyatukan beberapa aspek yang berbeda seperti itu. Nah, ajaran tasawuf sendiri ini diikat dengan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis atau ajaran-ajaran Nabi serta tokoh para sufi yang lainnya. Ini secara pola dan ritme yang berbeda. Nah, kesatuan dalam Islam bukan berarti keseluruhannya sama, akan tetapi yang dimaksudnya ini yaitu merangkul. Merangkul itu tadi tidak membeda-bedakan, tetapi kita merangkul dan bukan berarti kita sama seperti itu. Nah, oleh sebab itu atau dasar itu di zaman sekarang dibutuhkan formulasi baru dalam memaknai serta memahami ajaran tasawuf. Nah, kemudian pada zaman sekarang ini yang menjadi persoalan yaitu bagaimana cara kita menanamkan atau mengamalkan ilmu tasawuf, ajaran tasawuf ini, terutama pada zaman modern yang begitu banyak tantangan, ada rintangan serta tuntutan. Oleh karena itu, pembahasan serta pengajaran ilmu tentang tasawuf dan modernitas ini sangat perlu untuk dibahas agar orang yang mempelajari tasawuf ini yang pastinya tidak salah paham dalam memaknai ajaran tasawuf. Nah, sekaligus pembahasan tersebut dijadikan sebagai solusi dalam mencari pemecahan atau menghadapi problematika hidup seperti itu. Nah, pengertian ajaran tasawuf ini memahami suatu ajaran tasawuf ini suatu ajaran spiritualitas dalam agama Islam yang harus didasari dengan pengetahuan secara detail baik dari sifat maupun karakternya serta perkembangan pengalaman ke depannya seperti itu. Nah, kemudian spiritualitas yang bersifat asketisme biasanya disebut dengan istilah tasawuf. Nah, menurut perkembangannya tasawuf mempunyai banyak pengertian ataupun makna yang harus benar-benar bisa kita pahami. Nah, secara etimologi tasawuf ini mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu tasawuf, antara lain ahlu sufa, kemudian asyafa, asof, dan suf. Kemudian secara terminologi menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf ini merupakan suatu ilmu yang dapat kita pahami hal ihwal kebaikan serta keburukan jiwa, yaitu dengan cara membersihkan dari sifat-sifat yang buruk dan kemudian mengisinya dan mengamalkannya serta mempraktekannya
dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, cara cara ini ditempuh atau dilakukan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini semua kita harus meninggalkan semua apa yang dilarang atau yang tidak diperintahkan dan menjalankan semua perintahnya semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, kemudian tasawuf ini merupakan suatu ajaran yang mana ini menuntun manusia agar dapat kepada tingkat yang lebih tinggi, tingkat kedekatan kepada Allah yang lebih tinggi, rasa keyakinan, atau bisa mencapai tingkat makrifatullah. Nah, dengan thariqah yang baik dan akhlak yang seindah-indahnya. Tasawuf ini juga disebut sebagai ilmu isyarah karena dalam ajaran tasawuf ini melibatkan kesaksian hati atau musyahadah dan pengungkapan suatu rahasia mukasyafah. Nah, meskipun demikian bukan berarti tasawuf ini didefinisikan hanya terpusat pada tataran ritual secara ritual atau ibadah secara individual saja, tapi tidak begitu. Nah, Ibrahim Basyumi juga memberikan penjelasan bahwasannya tasawuf ini merupakan suatu cara membangkitkan kesadaran baik moral yang memberikan arahan terhadap jiwa manusia untuk selalu berusaha mencapai hubungan yang baik, baik dengan manusia maupun dengan Tuhannya. Nah, penjelasan ini menekankan terhadap nilai dari aspek moralitas seperti itu. Kemudian kepedulian terhadap kehidupan manusia pun dalam ajaran tasawuf ini juga sangat diperhatikan karena pada dasarnya manusia merupakan tidak 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 bisa hidup sendiri-sendiri, saling membutuhkan karena makhluk sosial. Nah, segala kebutuhan atau segala sesuatunya ini sudah bisa sudah diajarkan dalam ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf ini bersumber yang pertama ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kedua yaitu bersumber dari ijtihad para ulama atau para sufi itu tadi, dengan para sufi. Nah, dengan demikian dapat kita pahami serta kita maknai bahwasannya tasawuf merupakan suatu ajaran, norma atau aturan, arahan yang bertujuan agar seseorang ini mempunyai akhlak yang baik dalam kepada Tuhannya maupun kepada manusia yang lainnya, diniatkan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, kemudian sejarah perkembangan tasawuf. Nah, seperti ajaran tasawuf ini ada masa-masa perkembangannya. Nah, dalam mendefinisikan perkembangannya ini para pendahulu dalam mendefinisikan ini tidak hanya menggunakan para sejarawan ini tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi menggunakan beberapa metode agar lebih akurat seperti itu. Nah, yang pertama ini merupakan masa pembentukan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa awal ini Islam ini ilmu tasawuf masih belum dikenal oleh masyarakat umum. Akan tetapi bukan berarti pelaksanaan seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya ini tidak ada. Tetapi ada seperti itu, bukan berarti tidak ada. Nah, pada pertengahan abad ke-1 Hijriah mulai muncul nama Hasan al-Basri. Ini sekitar tahun 642 sampai 728 Masehi. Ini merupakan suatu tokoh Yazid pertama yang sangat terkenal dalam sejarah tasawuf seperti itu, dan beberapa tokoh yang lainnya. Kemudian pada abad kedua Hijriah muncul tokoh Yahid, perempuan dari Basroh, Irak, yaitu Robiah al-Adawiyah. Nah, beliau muncul
memunculkan ajaran cinta terhadap Tuhan, seperti itu. Nah, setelah masa pembentukan, kemudian masa yang kedua yaitu masa pengembangan. Pada masa pengembangan ini terjadi pada sekitar abad ketiga dan keempat Hijriah. Nah, pada masa ini juga muncul dua tokoh besar atau yang terkemuka yaitu Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Hallaj. Nah, selain beliau memunculkan ajaran tasawuf yang lebih condong pada ajaran satahiyat dan semi falsafi yang dipimpin oleh dua tokoh itu tadi. Kemudian ada masa konsolidasi. Masa konsolidasi ini terjadi pada masa abad kelima Masehi. Pada masa ini sebenarnya yaitu kelanjutan atau perselisihan antara kedua madhab itu tadi. Yang keempat ada masa falsafi. Masa falsafi ini terjadi pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Pada masa ini pula beliau memunculkan dua argumen atau dua hal yang sangat penting seperti itu. Nah, yang pertama ini merupakan kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang sebelumnya ini terjadi beberapa konflik, beberapa persinggungan dengan ajaran tasawuf yang lain seperti itu. Nah, apa faktornya dan lain sebagainya ini karena dikiranya oleh tokoh lain itu bisa dibilang kurang masuk akal atau bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti itu. Nah, kemudian pada masa ini juga tasawuf muncul pada masa ini terjadi pada abad yang ke-7 Hijriah, antara lain ada Tarekat Qadiriyah, kemudian Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Tijaniyah dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima masa pemurnian. Yang kelima kan masa pemurnian. Masa pemurnian ini menurut Arbery ini yang dikutip dari Amin Syukur pada Ibnu Arabi, Ibnu Farid dan Ar-Rumi merupakan masa-masa keemasan dari gerakan tasawuf baik secara praktis maupun teoritis. Bahkan para petinggi tidak segan untuk mengeluarkan peraturan untuk melindungi terhadap mereka yang mengajarkan ilmu tasawuf itu tadi. Nah, dengan terjadinya hal tersebut kemudian muncul pada waktu itu kan muncul terjadi beberapa khurafat, kemudian klinik, bid'ah dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu penghinaan terhadap ilmu pengetahuan atau ajarannya sudah melenceng gitu tadi kan. Pada masa itu kemudian muncul Ibnu Taimiyah yang secara terang-terangan membenarkan atau meluruskan ajaran-ajaran yang sudah menyeleweng tersebut. Nah, beliau ingin mengembalikan serta memurnikan kembali ajaran tasawuf kepada landasan yang utama, yaitu sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Fani. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rolia Prasetya, NIM 1919014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi mempelajari tasawuf di era modern ini. Tasawuf itu tidak lepas kaitannya dengan hati, dan hati sendiri memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dan menurut Rasulullah, hati merupakan segumpal daging yang ada pada diri manusia, dan jika hati tersebut baik, maka akan baik pula seluruh perilaku manusia tersebut. Tetapi jika hati tersebut rusak, maka rusak pula lah
segala perilaku dari seorang manusia. Pengertian tasawuf sendiri secara garis besar yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara dan atau upaya ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan membersihkan hati tersebut sehingga terjalin hubungan baik dengan Tuhan. Pada masa modern ini tidak hanya era yang menjadi modern, tapi manusia juga menjadi semakin modern. Hal ini menyebabkan manusia itu terkadang mendapatkan gejala psikis dan rasa haus akan spiritual. Dan rasa haus akan spiritual ini menyebabkan manusia merasakan gelisah, bimbang, dan merasa takut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa haus akan spiritual ini jika dibiarkan nanti lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia, karena aktivitas yang dikerjakan akan terganggu yang disebabkan oleh rasa takut, gelisah, dan bimbang tersebut. Oleh karena itu tasawuf, mempelajari tasawuf pada masa modern ini sangat perlu untuk dilakukan, tetap menjaga perilaku dan perbuatan manusia, serta untuk memenuhi rasa haus akan spiritual tersebut, sehingga nantinya setelah terjaga hati, perilaku, dan terpenuhi rasa spiritual yang ada pada diri manusia, bisa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapatkan keridhaan dari Tuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya itu, mempelajari tasawuf di era modern ini juga bisa meningkatkan kerukunan antar umat dan juga meningkatkan rasa toleransi. Toleransi dan kerukunan ini merupakan penerapan nilai-nilai moral yang juga dijelaskan dalam agama Islam. Nah, seperti yang kita tahu pada masa modern ini, kerukunan antar masyarakat dan rasa toleransi antar masyarakat semakin terkikis. Nah, itu nanti bisa menyebabkan banyak perdebatan dan juga banyak pertengkaran karena perbedaan pendapat tersebut, sehingga perlu untuk belajar tasawuf agar nilai moral yang ada pada diri manusia tetap terjaga, dan dengan terjaganya moral tersebut bisa lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.